1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni tentang aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Tapi sebelum masuk ke presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Ika Ananda, yang kedua ada Mbak Khairul Nur Mufaroh, yang ketiga ada Mbak Ika Nurmanisa, yang keempat ada saya sendiri Dilalani Azhara, dan yang kelima ada Mbak Tisina Amirawati. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Kata Jabariyah itu sendiri berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskan untuk melaksanakan sesuatu. Secara istilah, Jabariyah berarti menyandarkan perbuatan manusia kepada Allah SWT. Menurut Bapak Profesor Dr. Harun Nasution, aliran Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar dari Allah SWT. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan atau kemampuan dan memiliki kekuatan. Berbeda dengan Jabariyah, menurut Bapak Profesor Dr. Harun Nasution, kaum Qadariyah adalah manusia yang memiliki kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Tapi bukan berarti manusia terpaksa untuk tunduk pada kodrat Tuhan ya. Kaum Qadariyah itu lebih menekankan pada otoritas kehendak dan perbuatan manusia. Mereka memandang bahwa manusia itu berkehendak dan melakukan perbuatannya secara bebas. Sejarah lahirnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul karena kehidupan bangsa Arab yang berat karena diliputi gurun pasir Sahara. Untuk bertahan hidup di gurun Sahara sangatlah sulit. Mereka kesusahan untuk mencari sumber mata air dan bahan pokok untuk makanan. Keadaan alam tersebut menyebabkan mereka tidak mempunyai kesanggupan apa-apa selain patuh, tunduk, dan pasrah atas kehendak Tuhan. Selain itu, dalam sejarah Nabi pernah bertemu dengan dua orang sahabatnya. Mereka bertengkar tentang takdir. Nabi melarang sahabatnya untuk memperdebatkan persoalan takdir Tuhan agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Di samping itu, ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa aliran Jabariyah muncul karena adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermazhab Qur'ah dan agama Kristen bermazhab Yakobit. Doktrin-doktrin aliran Jabariyah: 1. Manusia mengerjakan perbuatan dalam terpaksa. 2. Kalam Tuhan adalah makhluk. 3. Kalam Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. 4. Surga dan neraka tidak kekal. Sejarah aliran Qadariyah. Menurut ahli teologi Islam, Qadariyah ditimbulkan pertama kali oleh Ma'bad al-Juhani. Aliran ini pertama kali muncul di Basrah dalam pertentangan berbagai pendapat dan pemikiran. Oke, lanjut kita akan membahas dan mendiskusikan tentang doktrin-doktrin dari aliran Qadariyah kayak gitu. Nah, doktrin-doktrinnya itu saya akan menyebutkan empat sebagai contoh saja. Yang pertama itu, manusia itu memiliki kebebasan dalam menentukan tindakannya sendiri. Jadi dalam doktrin ini kita bebas dalam menentukan tindakannya kita sendiri tanpa kita terikat dalam sebuah aturan kayak gitu. Lalu yang kedua itu adalah dalam aliran Qadariyah ini dalam memahami suatu takdir ya teman-teman, di sini tuh terlalu bersifat liberal. Liberal itu apa sih? Liberal itu bersifat terlalu bebas. Jadi pandangannya itu terlalu bebas kayak gitu. Terus yang ketiga ada aliran Qadariyah itu dalam mengukur keadilan Allah itu dengan barometer keadilan manusia. Jadi dalam mengukur keadilan dari Allah itu dalam aliran ini memilih barometer sesuai dengan keadilan manusia kayak gitu. Lalu yang keempat itu adalah paham Qadariyah ini tidak dipercaya jika ada takdir dari Allah kayak gitu. Jadi dalam doktrin ini tidak mempercayai bahwa ada takdir dari Allah.
lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pemikiran-pemikiran utama dalam aliran Jabariyah dan Qadariyah. Ada dua tokoh besar yang dalam penyebarannya ini. Yang pertama itu adalah Ja'ad bin Dirham, dan yang kedua ini adalah Jaham bin Safwan. Kita akan membahas satu dulu, yaitu Ja'ad bin Dirham. Kita akan ulas sedikit tentang semasa hidupnya gitu. Jadi beliau ini adalah seorang hamba dari Bani Hakam yang tinggal di Damsyik atau di Damaskus, dan dia itu dulu beliau dibunuh dengan cara dipacung oleh seorang gubernur Kufah. Saat itu namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Nah, beliau Ja'ad ini adalah seorang maulana Bani Hakim yang tinggal di Damaskus dan dibesarkan oleh lingkungan orang-orang Kristen. Jadi sejak kecil Ja'ad ini sudah berada di lingkungan Kristen kayak gitu. Makanya beliau suka tentang pemikiran-pemikiran teologi kayak gitu. Oke, kita akan membahas pendapat-pendapatnya. Saya akan menyebutkan dua pendapatnya, yaitu kalau yang pertama ini tidak pernah Allah itu berbicara dengan Musa sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 164. Oke, kita akan cek. Saya sudah membawa Al-Quran. Kita ke surah An-Nisa 164. Saya bacakan artinya. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Jadi di dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa Allah berfirman bahwa Allah itu sudah berbicara langsung terhadap Musa. Tetapi tentu ini bertolak belakang dengan pendapat yang dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham, bahwasanya kalau di alirannya itu tidak pernah Allah itu berbicara dengan Musa kayak gitu. Terus yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah dijadikan Allah sebagai kesayangannya seperti dalam surah An-Nisa ayat 125. Oke, kita cek lagi bagaimana sih isi dari surah An-Nisa ayat 125. Saya akan bacakan. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim sebagai menjadi kesayangannya. Di sini sudah dijelaskan, Allah sudah berfirman bahwa Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai kesayangannya. Tetapi tentu juga ini bertolak belakang dengan pendapat dari Ja'ad bin Dirham, bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah dijadikan Allah sebagai kesayangannya. Mungkin itu. Terus langsung kita lanjut ke pendapat Jaham ibnu Safwan. Kita akan ulas sedikit bagaimana semasa hidupnya dari Jaham ibnu Safwan. Nah, nama lengkapnya itu Abu Mahrus Jaham bin Safwan. Dia itu termasuk maulana Bani Rasib, juga seorang tabi'in yang berasal dari Khurasan dan bertempat tinggal di Kufah. Beliau ini juga seorang da'i yang fasih dan tentu dalam berorator itu sangat lincah ya teman-teman. Jadinya dia itu juga menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surais. Dia itu adalah seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasan. Ia ditawan dalam pemberontakan dan dibunuh pada tahun sekitar 128 Hijriah. Nah, dia itu dibunuh karena apa sih? Karena ada sedikit masalah politik, padahal tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan agama. Dia itu meninggal dalam suatu peperangan di Marwan dengan Bani Umayyah. Nah, berarti kan Jaham ibnu Safwan ini adalah seorang penganut sekaligus penyebar paham Jabariyah ya. Makanya tentu sudah banyak sekali usaha-usaha yang dia lakukan dalam menyebarkan doktrin-doktrin serta pemahaman-pemahamannya di berbagai tempat. Contohnya itu ada di Tirmidz dan di Balkh.
Terus lanjut kita ke pendapat-pendapatnya itu. Saya akan menyebutkan yang pertama itu, iman itu adalah pengetahuan mengenai kepercayaan belaka. Oleh sebab itu iman tidak meliputi 3 oknum. Yang pertama yakni kalbu, yang kedua lisan, dan terakhir adalah karya. Maka tidaklah ada perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya dalam bidang ini. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Sebab karena apa sih? Karena semata pengetahuan belaka kayak gitu. Sedangkan pengetahuan itu tidak berbeda tingkatnya. Lanjut kita ke pendapat yang kedua, tidak memberi sifat bagi Allah, yang mana sifat itu mungkin diberikan pula kepada manusia kayak gitu. Jadi sebabnya itu berarti menyerupai Allah dalam sifat-sifat itu. Maka Allah tidak diberi sifat sebagai suatu zat atau sesuatu yang hidup atau alim atau mempunyai keinginan, karena manusia memiliki sifat-sifat yang seperti itu juga kayak gitu. Tetapi Allah itu juga boleh disifatkan dengan Qadir atau yang maha kuasa, terus yang maha pencipta, yang maha pelaku, yang maha menghidupkan, dan yang maha mematikan. Sebab sifat-sifat itu hanya untuk Allah, hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat tersebut dan tidak dimiliki oleh manusia. Terus yang ketiga itu, surga dan neraka itu tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam menyebutkan bahwa pokok-pokok ajaran Qadariyah itu ada 4. Yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukan kafir dan bukan mukmin tapi fasik dan biasanya akan kekal di neraka. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan amal perbuatan manusia melainkan manusia yang menciptakannya, dan maka itulah manusialah yang akan menerima balasan baik ataupun buruk. Yang ketiga, kaum Qadariyah menyebutkan bahwa Allah itu Maha Esa atau Allah itu satu, tidak memiliki sifat-sifat yang lainnya. Yang keempat, kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun Allah tidak menurunkan agama atau sebab katanya segala sesuatu ada yang menyebabkan baik ataupun buruk. Sekte atau cabang aliran beserta pemikiran masing-masing sekte. Yang pertama ada Jabariyah. Jabariyah itu dibagi menjadi 2 sekte. Yang pertama ada Jabariyah murni atau ekstrim. Aliran ini berpendapat jika manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat apapun. Segala perbuatan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala perbuatan itu disandarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusianya tidak berpengaruh. Dan para pemuka yang mengemukakan aliran Jabariyah ekstrim ini antara lain Jaham bin Sofwan. Beliau berasal dari Khurasan namun bertempat tinggal di Kufah. Beliau menyebarkan paham Jabariyah murni ke daerah Tirmiz. Terus yang kedua yaitu adapun dari aliran Jabariyah yang pertengahan atau moderat. Ini adalah aliran yang berpendapat bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia masih mempunyai bagian di dalamnya. Menurut paham ini, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan. B. Qadariyah. Yang pertama, Qadariyah musyrikah. Qadariyah musyrikah adalah mereka yang percaya akan qada dan qadar dan meyakini bahwa hal tersebut selaras dengan larangan dan perintahnya. Yang kedua, Qadariyah majusiyah adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai sekutu-sekutu dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga adalah Qadariyah ibisyah. Qadariyah ibisyah adalah mereka yang
membenarkan bahwa Allah merupakan sumber kedua perkara. Yang dimaksud sumber dua perkara di sini adalah pahala dan dosa. Pada paham ini menjadikan kelebihan manusia menjadi lebih kreatif dan dinamis, tidak mudah putus asa dan memiliki rasa ingin maju. Namun pada paham ini merekalah orang-orang yang membantah Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Relevansi dianutnya aliran tersebut di masa milenial. Relevansi Jabariyah dan Qadariyah di masa milenial. Menurut Harun Nasution, mengemukakan bahwa umat manusia pada abad pertengahan mengalami kejayaan karena mereka menganut paham sunatullah. Yang ciri-cirinya adalah kedudukan akal yang sangat tinggi, berpikir manusia yang bebas, dinamika dalam sikap dan cara berpikir. Namun, kemudian mengalami kemunduran karena menganut teologi kehendak mutlak, bercirikan sebalik dari teologi sunatullah yang tadi. Yang pertama, kedudukan yang akal yang rendah, kebebasan berpikir yang diikat oleh dogma dan tidak percaya pada sunatullah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa ditulis di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.